Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmari Maulana Syabani dengan NIM G701222139. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan obat metronidazole dan juga beberapa parameternya. Yang dimana yang pertama saya mengangkat obat metronidazole yaitu antibiotik. Dimana pokok pembahasannya itu ada pendahuluan, struktur obat, sifat fisika kimia, sterokimia, kelarutan, proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan juga ekskresi serta aktivitas dari obat metronidazole tersebut. Nah, yang pertama itu ada di pendahuluan. Nah, metronidazole ini adalah obat antimikroba yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri anaerob dan juga parasit protozoa, yang dimana seperti Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, dan Entamoeba histolica. Dan juga obat ini termasuk dalam golongan nitroimidazole dan juga bekerja sebagai prodrug atau yang berarti dia harus diaktifkan terlebih dahulu di dalam tubuh. Nah, mekanisme kerjanya itu dimulai ketika metronidazole ini masuk ke dalam sel mikroba anaerob yang kemudian mengalami reduksi oleh enzim nitrodedukase. Kemudian enzim yang hanya aktif dalam lingkungan dengan kadar oksigen rendah ini akan menjadikan reduksi ini mengubah gugus nitro pada metronidazole menjadi radikal bebas nitro, yang dimana radikal ini kemudian akan menyerang DNA mikroba sehingga menyebabkan kerusakan struktur helix dan pemutusan rantai DNA. Nah, sehingga menghambat replikasi dan menyebabkan kematian sel mikroba. Karena mekanisme ini bergantung pada kondisi anaerob, nah, metronidazole ini biasanya dia tidak efektif terhadap mikroorganisme yang aerob. Nah, untuk struktur kimia dan sterokimia dari metronidazole sendiri, yang dimana struktur kimianya itu nama UPEC-nya itu 2-metil 5-nitromidazole, 1 etanol, dan juga rumus reaktornya itu C6H9N3O3. Nah, struktur inti dari cicin imidazole itu dengan substituen ada metil di posisi 2 dan nitro di posisi 5 dan juga gugus hidroksietil pada nitrogen. Terus untuk sifat sterokimianya itu dia tidak memiliki pusat kiral atau tidak ada atom karbon yang mengikat 4 gugus berbeda. Kemudian dia tidak memiliki isomer optis aktif, di mana itu bukan senyawa kiral dan yang menyebabkan tidak adanya enantiomer atau diasteromer. Kemudian tidak memiliki isomer geometri karena tidak ada ikatan rangkap karbon-karbon dengan substituen yang berbeda. Kemudian ada cincin imidazole yaitu struktur planar dan yang menyebabkan tidak menimbulkan isomerisme konformasi. Nah, kemudian untuk sifat fisika kimia dari obat metronidazole sendiri, yang dimana berat molekulnya itu 171,15 gram per mol, yang dimana dia itu kecil dan mudah berdifusi. Kemudian ada log P-nya itu nilai itu minus 0,1, yang dimana dia cukup hidrofilik atau larut dalam air, yang dimana juga dia sedikit lipofilik, bisa menembus membran sel. Kemudian untuk pKa-nya itu 2,6, yang dimana dia bersifat basah. Nah, pada pH lambung itu tidak terionisasi, yang dimana dapat memudahkan absorpsi. Kemudian ada kelarutan dalam air, yang dimana kelarutannya itu tinggi, larut dalam kurang dari 10 mg per mili, yang dimana dia memungkinkan formulasi oral, injeksi ataupun topikal. Nah, kemudian ada untuk titik leburnya. Titik leburnya itu di antara 159 sampai 163 derajat Celcius, yang dimana dia itu stabil pada suhu kamar. Kemudian untuk stabilitas kimianya itu dia stabil dalam kondisi netral, asam, dan juga mudah mengalami reduksi gugus nitro di lingkungan anaerob, yang dimana nantinya akan menunjang sebagai prodrugs. Nah, kemudian selanjutnya untuk kelarutan dari metronidazole sendiri, karena adanya gugus hidroksietil, ini menyebabkan kelarutan dalam air, memfasilitasi formulasi oral, intravena, dan juga topikal. Kemudian gugus nitro pada posisi 5 itu dapat menyebabkan kunci aktivitas dari antibakteri dan antiparasitik, yang dimana dia penting dalam menghasilkan radikal toksik setelah reduksi di lingkungan anaerob. Kemudian kelarutan air yang tinggi tadi ini memungkinkan distribusi sistemik yang luas dan juga penetrasi ke cairan tubuh. Selanjutnya ada proses ATME, yang dimana ada absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Nah, untuk absorpsinya sendiri itu karena struktur yang kecil dan polar,
karena adanya gugus hidroksel dan nitro tadi, ini memudahkan absorpsi oral yang cepat dan hampir lengkap, yang dimana bioavailabilitasnya itu sekitar hampir 100%, dimana dia juga tidak memerlukan transporter khusus untuk diserap atau melalui difusi pasif. Kemudian untuk distribusinya itu karena sifat amfipatiknya, di mana polar dan juga sedikit lipofilik, ini memungkinkan penetrasi luas ke jaringan, termasuk ke sistem saraf pusat, cairan vagina, dan juga abses. Nah, ikatan protein plasma yang rendah, sekitar kurang dari 20%, itu tersedia dalam bentuk bebas untuk kinerja farmakologis. Kemudian untuk metabolismenya sendiri itu dia di hati, di mana ada dua proses, yaitu ada oksidasi dan juga reduksi. Nah, oksidasi ini pada gugus alkohol, yang dimana dia menghasilkan asam karboksilat, sedangkan kalau yang reduksi itu pada gugus nitro, yang dimana dia sangat penting untuk aktivitas antibakteri dan toksisitas potensial yang dihasilkan oleh metabolit aktif dari metronidazol. Kemudian untuk ekskresinya sendiri, metronidazol itu terutama diekskresikan melalui urin sekitar 60-80 dalam bentuk metabolit ataupun obat asli. Kemudian sifat polarnya tadi ini memudahkan untuk ekskresi ginjal. Nah, selanjutnya untuk aktivitas biologis. Aktivitas biologis utama dari obat metronidazol sendiri itu yaitu antibakteri atau antibakteri anaerob dan antiprotozoa, yang dimana mekanismenya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu dimulai ketika metronidazol ini masuk ke dalam sel, yang dimana mikroba anaerob ini akan mengalami reduksi oleh enzim nitroreduktase yang hanya aktif pada lingkungan kadar oksigen rendah. Kemudian nanti reaksi ini akan mengubah gugus nitro menjadi radikal bebas nitro, yang kemudian nantinya akan menyerang DNA mikroba sehingga menghambat replikasi dan menyebabkan kematian sel dari mikroba. Nah, karena mekanisme ini bergantung pada kondisi anaerob, nanti metronidazol ini tidak efektif terhadap mikroorganisme aerob. Kemudian karena sifatnya tadi yang amfipatik, ini memungkinkan difusi ke dalam sel mikroba dan juga jaringan manusia. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hubungan struktur obat metronidazol dan juga beberapa parameter. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.